Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده أما بعد Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini tiada henti-hentinya memberikan kepada kita limpahan rahmat, nikmat dan karunia. Khususnya Allah berikan kembali kepada kita taufik pada pagi hari ini untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dikaruniai Allah kesehatan, sehat walafiat, dan keistiqomahan serta kekuatan. Kemudian salawat dan salam kita doakan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan juga untuk segenap keluarganya sampai hari kiamat dan kepada seluruh sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dan juga kepada umatnya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki pembahasan surat yang baru. Kalau kemarin kita sudah menuntaskan tadabbur surat An-Nahl, maka pagi ini insya Allah kita akan masuk ke dalam surat berikutnya, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra atau dalam nama lainnya adalah surat Bani Israel ya. Nah, sebelum kita eh, nanti kita akan jelaskan tentang profil surat Bani Israel, namun sebelumnya kita minta kepada Bapak Ibu yang sudah raise hand untuk membacakan ayat-ayat yang akan kita tadaburi, yaitu surat Al-Isra dari ayat 1 sampai ayat 7. Ayat-ayat surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 8 yang akan kita tadaburi pada pagi hari ini. Baik, kita kembali ke awal surat dan sebelumnya seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan sampaikan profil daripada surat Al-Isra ini. Ya, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, surat Al-Isra merupakan ya surat yang ke-17 ya dari susunan Al-Qur'anul Karim, terletak setelah surat An-Nahl. Surat Al-Isra ini dinamakan dengan Al-Isra, mengambil cerita yang Allah sebutkan di dalam awal daripada surat ini, yaitu peristiwa Isra-nya Rasulullah, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra artinya perjalanan di malam hari, di mana Allah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari tempat tinggalnya di Makkah Al-Mukarramah, diperjalankan ke Masjidil Aqsa di Palestina ya. Kemudian dari Masjidil Aqsa, kemudian Nabi dimi'rajkan, diangkat ke langit, ke Sidratul Muntaha, ya, itu yang dimaksud dengan Al-Mi'raj. Maka surat ini dinamakan dengan Suratul Isra. Kemudian juga ada yang menamakan surat ini dengan surat Bani Israel, ya, karena memang di dalamnya juga nanti kita akan membahas tentang uh, cerita bangsa Bani Israel. Dan kemudian juga ada yang menamakannya dengan surat Subhan, ya, surat Subhan karena kalimat pertama yang dimulai dengannya surat ini yaitu kalimat Subhan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maka surat ini termasuk di antara surat-surat Makkiyah, surat yang diturunkan dalam periode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah sebagian besarnya. Namun beberapa ayat dalam surat Al-Isra ini termasuk ke dalam kategori surat Madaniyah. Di antaranya surat ayat 32, 33, 57, dan kemudian uh, ayat 73 dan 80, maka menurut para ulama ulumul Quran itu adalah dianggap ayat-ayat Madaniyah. Dan surat Al-Isra ini ya termasuk salah satu di antara surat yang cukup panjang ya, ayatnya 111 ya, lebih dari 100 ayat. Dan urutannya yang ke-17 dalam Al-Quran, termasuk di dalam juz yang ke-15 dan dengannya diawali juz yang ke-15. Dan di dalam surat ini terdapat satu ayat sajadah ya.
satu ayat sajadah, yaitu di ayat nomor 109. Surat Al-Isra ini Bapak dan Ibu diturunkan setelah surat Al-Qasas, ya. Surat Al-Qasas, dan salah satu surat yang dimulai dengan kalimat tasbih bersama beberapa surat yang lain, ya. Meskipun yang dimulai dengan kalimat subhan, ya sepertinya hanya satu-satunya surat ini. Tapi kalau dengan kalimat tasbih yang lain, sabbaha lillahi ma fis samawat, nah itu ada beberapa surat yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, di antara keistimewaan surat ini adalah penamaannya eh, sesuai dengan peristiwa yang besar sekali terjadi pada zaman Rasulullah SAW di periode dakwah beliau di Makkah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'rajnya beliau ke langit, ya. Kemudian terkait isi kandungannya, ya. Ya, sebelumnya kalau jumlah ayatnya tadi sudah kita sampaikan 111, jumlah kalimatnya ada 1.533 kalimat, dan jumlah hurufnya adalah 6.460 huruf. Kemudian ya, kandungan daripada atau keutamaan daripada surah Al-Isra ini, yang pertama bahwasanya dulu Rasulullah SAW sebelum beliau tidur, di antara kebiasaan beliau seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Tirmidzi dari Ibunda Aisyah, qalat, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'uz Zumar wa Bani Israil. Ya, Nabi tidak tidur kecuali sebelum membaca surat Az-Zumar dan surat Bani Israel. Dan di riwayat lain juga ada surat-surat yang lain, ya, seperti surat Al-Waqi'ah, surat Al-Muluk, ya. Kemudian juga disampaikan, ya, bahwasanya surat ini adalah salah satu surat yang terdapat di dalamnya cerita yang cukup lengkap tentang Bani Israel, ya, terutama tentang pengerusakan yang mereka lakukan di atas dunia, dan janji Allah untuk menghancurkan mereka kalau mereka kembali berbuat kerusakan di atas dunia ini. Kemudian adapun maksud-maksud atau pesan-pesan yang terdapat di dalam surat ini, yang pertama adalah itsbatu nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Kemudian yang kedua juga terdapat di dalamnya itsbatu annal Qur'an wahyun minallah, penetapan atau penegasan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan fungsinya yang memberikan petunjuk kepada manusia. Kemudian juga di dalamnya terdapat kisah tentang sejarah atau cerita kaum Bani Israel dan pengerusakan mereka di atas dunia, dan kemudian juga uqubatullah atau hukuman Allah kepada mereka. Kemudian juga di dalamnya nanti kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang bercerita tentang sunnah-sunnah ilahiyah, ya, yang membahas hubungan antara Allah Subhanahu wa taala dengan manusia dan umat-umat, ya. Kemudian juga ada pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan hari kiamat, hari pembalasan, dan juga perintah untuk menegakkan sholat, dan juga peringatan untuk berhati-hati terhadap godaan syaitan dan permusuhannya kepada Nabi Adam dan anak cucu keturunannya, dan kisah penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, dan juga penyebutan beberapa kisah-kisah tentang umat sebelumnya, ya. Dan kemudian juga di dalamnya nanti kita akan menemukan ayat-ayat yang berpesan tentang larangan Allah atau peringatan dari Allah untuk kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam ayat ini terdapat beberapa ayat yang secara spesifik memerintahkan kita untuk melakukan birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua, dan apa-apa yang dilarang oleh Allah untuk kita lakukan terhadap orang tua. Dan hikmah-hikmah lainnya yang sangat banyak Bapak dan Ibu, yang nanti insya Allah kita akan selami, akan kita tadaburi bersama-sama melalui tadabur surat Al-Isra ini. Barangkali itu sedikit informasi, ya, berkaitan dengan surat Al-Isra, surat yang ke-17 di awal juz ke-15 ini, dan insya Allah kita akan coba tadaburi bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Subhana. Subhana ini kita sudah sama-sama mengetahui adalah kalimat tasbih Bapak Ibu ya. Subhana artinya ungkapan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah masdar daripada kata sabbaha yusabbihu atau subhan. Yaitu subhan maha suci Allah. Dia isim yang menjadi masdar ya. Maha suci Allah alladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci zat yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan dengan hambanya di malam hari. Siapa hambanya di sini? Yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan, diisrakan. Jadi bukan pergi sendiri Bapak dan Ibu. Beliau diperjalankan. Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk datang ke eh, Makkah Al-Mukarramah, dan di situ ada beberapa perbedaan pendapat dari riwayat-riwayat ya. Ada yang mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung diambil dari rumah sepupunya ya, anak daripada Abu Talib ya. Ada yang mengatakan dari rumah tersebut beliau tidak langsung diangkat, diisrakan menuju Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, tetapi dibawa dulu ke Masjidil Haram, dan di sana beliau kemudian dibelah dadanya, dibelah sampai ke perut ya, kemudian diambil hatinya atau jantungnya dan dicuci dengan air zam-zam, demikian juga dengan anggota tubuhnya yang lain, terutama dadanya ya, dan dibersihkan segala macam penyakit hati yang terdapat di dalamnya, dan diisi kemudian dengan akhlak-akhlak yang mulia, kelemah lembutan, kesabaran, ya, eh, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kemudian barulah Allah menurunkan sebuah kendaraan, yaitu yang kita kenal dengan buraq ya, al-buraq. Buraq merupakan tunggangan berbentuk binatang. Binatang itu seperti begal ya. Begal itu adalah hasil perkawinan antara kuda dengan keledai ya, yang memiliki sayap, yang itu disebut dengan buraq, adalah kendaraan para nabi dan para rasul sebelum-sebelumnya. Nah, subhanalladzi asra bi'abdi. Jadi nabi itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Peristiwa Isra itu terjadi di malam hari sekitar 16 tahun setelah kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Atau 6 tahun ya kalau tidak salah, bukan 16 tahun, 6 tahun ya, karena peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Nah, di sini Bapak Ibu kita melihat ya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Abdihi di sini artinya hambanya. Nah, di sini terjadi perbedaan para ulama. Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diisrakan itu dengan fisiknya dan rohnya sekalian, atau hanya rohnya saja ya, atau mungkin ada pendapat lain, atau barangkali cuma hanya mimpi saja ya, tidak roh, tidak badan, tetapi hanya mimpi ya. Dan mimpi itu ya semuanya bisa terjadi dalam mimpi kan. Maka eh, masing-masing memiliki dalil ya, tetapi dalil yang paling kuat mengatakan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisrakan dan bahkan memi'rajkan ke langit itu dengan tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak, maka itu bukan sebuah peristiwa yang dahsyat. Kalau hanya roh yang terbang ke langit itu sesuatu yang biasa. Bukankah kita kalau tidur pun roh kita terbang ke langit? Ya. Nah, di sini sehingga dia menjadi salah satu mukjizat, tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi hujjah ya, bahwasanya peristiwa Isra ini bisa menjadi mukjizat kalau seandainya yang diperjalankan itu adalah ruh dengan jasadnya. Makanya Allah sebut dengan abdun, abdihi. Abdihi itu biasanya adalah ruh dengan badan. Ya. Nah, itu kesimpulannya di sini Bapak dan Ibu, meskipun ya tentu ada golongan yang tetap dengan pendapatnya mengatakan yang di Isra dan di Mi'rajkan itu adalah ruhnya Rasulullah saja. Karena kalau seandainya dengan jasadnya, ya seperti digambarkan dengan ilmu pengetahuan, bagaimana Rasulullah SAW bisa jasadnya menempuh perjalanan secepat kilat, ya,
Kalau dari Makkah ke Palestina, kalau sekarang ya itu mungkin sesuatu yang biasa ya, orang bisa terbang dengan pesawat terbang. Tetapi dari Palestina, dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, ya yang jaraknya wallahu alam entah berapa miliar kilometer bisa ditempuh hanya dalam beberapa jam saja. Nah, tentu itu adalah sebuah pergerakan yang melebihi kecepatan cahaya, yang mana menurut ilmu pengetahuan kalau seseorang terbang dengan kecepatan yang eh, seperti kecepatan cahaya atau melebihi kecepatan cahaya, maka tubuhnya bisa hancur lebur begitu ya. Karena kecepatan yang eh, dialaminya tersebut. Tetapi tentu sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, bagaimana cara Allah ya semua kembali kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita di sini mengambil kesimpulan Isra-nya Rasulullah, Mi'rajnya Rasulullah itu adalah dengan badannya dan dengan ruhnya. Dan ada juga berpendapat itu dengan mimpi ya. Ya, kalau mimpi lebih tidak menakjubkan lagi ya. Kalau yang namanya mimpi ya semua orang bisa kemana-mana, bisa ke alam lain juga ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Allah menjelaskan di sini Allah mengisrakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada nabinya dengan mengisrakannya di malam hari. Jadi peristiwa itu terjadi di malam hari, seperti yang tadi kita jelaskan, Rasulullah sedang tidur di rumah sepupunya, kemudian didatangi oleh malaikat Jibril, ya, diangkat, dibawa ke Masjidil Haram, diletakkan dekat sumur Zam-Zam, kemudian ditelentangkan, dibedah atau dibelah perutnya, dicuci dengan air Zam-Zam dari segala macam penyakit-penyakit hati dan kemudian diganti dengan keindahan, kemuliaan-kemuliaan akhlak, tauhid dan seterusnya. Lalu kemudian beliau diminta atau diperintahkan untuk menunggangi kendaraan yang bernama burak, ya. Kendaraan seperti kuda, tapi tentu bukan kuda berkepala wanita cantik ya, seperti yang dulu pernah kita lihat di gambar-gambar ya. Waktu saya kecil saya pernah melihat di rumah tetangga itu ada gambar poster ya, yang di bawah ditulis dengan burak, kendaraan Nabi Isra dan Mi'raj. Bentuknya kuda ya, tetapi kepalanya perempuan cantik sekali ya, panjang rambutnya, cantik jelita. Nauzubillah, ini sebetulnya sebuah penghinaan ya, sebuah eh, hal yang menistakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi sesungguhnya tidaklah demikian, karena dia seperti kuda atau begal yang bersayap ya, wallahu alam entah bagaimana bentuknya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang penting dia adalah kendaraan yang melesat secepat kilat membawa Rasulullah dari eh, Makkah menuju Palestina, Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Lailan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, ya, perjalanan Isra itu di malam hari dari Masjidil Haram. Nah, Masjidil Haram ini Bapak Ibu bisa di dekat Ka'bah, bisa di dekat Masjidil Haramnya itu, atau bisa saja di rumah eh, sepupunya tadi, karena seluruh tanah haram Makkah itu yang cukup luas ya, yang ada batas-batasannya dari utara, selatan, timur, barat, itu semua adalah Masjidil Haram. Jadi nanti kalau semakin ke depan, maka luas Masjidil Haram itu akan semakin luas, tidak seluas yang sekarang saja. Bisa saja nanti semakin luas 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, karena seluruh tanah haram yang disebutkan batasan-batasannya oleh Rasulullah itu adalah Masjidil Haram. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi dari Masjidil Haram. Ya, tapi kalau kita ambil pendapat, ya memang dari Ka'bah, dekat Ka'bah, karena di situ Nabi dimandikan dekat sumur Zam-Zam oleh sebagian riwayat begitu. Ilal Masjidil Aqsa, diisrakan ke Masjidil Aqsa, yaitu Masjid Aqsa yang hari ini kita ketahui kiblat pertama umat Islam, kiblat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepadanya ketika melaksanakan sholat, yaitu Masjid Aqsa di Palestina, Al-Quds ya. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu pesan yang bisa kita sampaikan betapa pentingnya posisi Masjid Aqsa ini bagi kita ya. Dia memiliki nilai sejarah, posisi yang sangat sensitif bagi kita umat Islam, karena dia adalah tempat masjid diisrakan kepadanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan dimi'rajkan darinya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan merupakan satu di antara 3 masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk melakukan perjalanan kepadanya. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan
Masjidil Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa ini, baik yang di sekelilingnya betul dekat lingkungan Masjidil Aqsa, begitu juga negeri-negeri yang ada di sekitarnya. Ya, sebagian ada yang mengatakan negeri Palestina itu secara keseluruhan, bahkan ada yang mengatakan negeri Syam. Negeri Syam itu mencakup Lebanon, Palestina, Yordania, Suriah ya. Nah, itu diberkahi oleh Allah. Keberkahan khusus Allah berikan untuk negeri Syam, dan itu memang ada riwayatnya dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin di sini kita lebih condong mengatakan negeri yang diberkahi yang di sekitar Masjidil Aqsa tersebut. Ya, katakanlah sekitar kota Al-Quds atau Palestina tersebut. Nah, tujuan Allah mengisrakan nabinya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kita di surah Al-Isra ini kita hanya akan menemukan penyebutan peristiwa Isra ya. Karena kalau peristiwa Mi'rajnya nanti kita temukan di surat yang lain, di surat An-Najmi. Jadi di sini Allah cuma menyinggung soal peristiwa Isra ya. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Tujuan Allah mengisrakan Rasulullah dan tentunya juga sekaligus memi'rajkannya ya. Linuriyahu min ayatina, agar kami memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad itu, min ayatina, tanda-tanda kami. Ya, tanda-tanda yang akan Allah perlihatkan di dalam perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam perjalanan nanti beliau akan di peristiwa Isra-nya ketika sampai di Masjidil Aqsa, beliau akan melaksanakan sholat berjamaah, mengimami para nabi dan para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam peristiwa Mi'rajnya nanti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan diperlihatkan oleh Allah berbagai macam ayat-ayat tanda-tanda ya, termasuk gambaran umatnya nanti kelak di hari kiamat dan azab-azab yang akan didapatkan oleh para penduduk neraka serta nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada penduduk surga. Dan Nabi Muhammad SAW juga berjumpa dengan saudara-saudaranya, para nabi ya, para anbiya, para rasul, berjumpa dengan Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa dan seterusnya. Di setiap langit yang beliau tempuh, yang beliau lewati, maka beliau akan berjumpa dengan nabi-nabi Allah. Mungkin detailnya Bapak Ibu saya tidak bisa sampaikan pada kesempatan ini karena kalau kita sampaikan detail peristiwa Isra Mi'raj, barangkali kita hanya akan mentadaburi satu atau dua ayat saja. Namun insya Allah nanti mungkin bisa kita khususkan waktunya untuk menyampaikan peristiwa detail tentang detail peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang jelas Allah mengatakan, Allah jadikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Agar kami memperlihatkan kepada Nabi Muhammad itu min ayatina, tanda-tanda kami, ayat-ayat kami, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu dia adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Maha mendengar apa yang nanti akan dikomentari oleh orang-orang kafir atau apa yang sebelumnya telah disampaikan, disebutkan, disifati oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW yang mengatakan beliau pendusta, pembohong, tukang sihir, penyair dan segala macam. Maka Allah itu maha mendengar. Ya, tentu bukan itu saja ya. Semua Allah maha mendengar dan juga Al-Basir, maha melihat tingkah laku, perangai, perbuatan hambanya. Baik yang orang-orang musyrikin tadi, begitu juga orang-orang selain mereka. Jadi itu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Masjidil Aqsa dan kemudian memi'rajkannya ke langit. Nah, itu satu ayat saja Bapak Ibu atau dua ayat saja tentang peristiwa Isra tadi ya. Nah, kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Dan telah kami berikan kepada Nabi Musa alaihissalam ya Alkitabah. Nah, di sini sebelum kita sampaikan, di sini Allah seakan-akan juga mengatakan Maha Suci Allah. Kalau tadi di atas Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan nabinya, hambanya, yaitu Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka di ayat yang kedua ini Allah seakan-akan mengatakan Maha Suci pula Allah yang telah memberikan kepada Nabi Musa, nabinya, yaitu Alkitab. Alkitab di sini adalah kitab Taurat, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam.
Maha suci pula Allah yang telah memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat, wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia itu adalah kitab itu, yaitu kitab Taurat, hudan li Bani Israel, menjadi petunjuk bagi kaumnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel, alla tattakhidhu min duni wakila. Ya, apa petunjuk yang Allah berikan dalam kitab ini kepada Bani Israel dalam kitab Taurat? Yaitu pesannya adalah alla tattakhidhu min duni wakila, supaya atau jangan kalian mengambil dari selain aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wakila, sebagai penolong. Artinya jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, termasuk di dalam meminta pertolongan. Meminta pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak dan Ibu, Allah mengatakan Maha Suci Allah yang telah menurunkan atau memberikan kepada Nabi Musa Alkitab, yaitu kitab Taurat, dan Allah jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi kaum Bani Israel. Petunjuknya itu adalah agar jangan mengambil selain daripada Allah sebagai penolong. Jangan persekutukan dia, jangan berbuat syirik. Kemudian di ayat yang berikutnya kata Allah, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh." Ya, Bani Israel itu dan seluruh manusia tentunya adalah anak cucu keturunan man hamalna ma'anu, dari orang-orang yang dulu kami bawa bersama Nabi Nuh, yaitu bersama kapalnya Nabi Nuh. Seperti kita ketahui Bapak dan Ibu, ketika terjadi banjir besar ya yang melanda seluruh permukaan bumi ini, semua manusia binasa kecuali orang-orang yang Allah selamatkan bersama kapal Nabi Nuh ya alaihissalam. Di dalam riwayat disebutkan dalam kitab tafsir Tabari misalnya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang selamat daripada umat manusia pada waktu itu hanya berjumlah 8 orang. Yang pertama Nabi Nuh dengan istrinya, Nabi Nuh dengan istrinya, kemudian ketiga anaknya dengan istrinya masing-masing. Yaitu anak Nabi Nuh itu adalah ada yang bernama Sam, kemudian Ham, dan kemudian Yafith ya. Tiga anak Nabi Nuh yang selamat ya, dan yang tiga lagi adalah istrinya masing-masing yang kemudian mereka berketurunan. Maka anak Nabi Nuh yang bernama Sam melahirkan bangsa Arab dan bangsa Bani Israel. Kemudian anak Nabi Nuh yang bernama Ham melahirkan bangsa-bangsa Afrika, dan kemudian anak Nabi Nuh yang bernama Yafith melahirkan bangsa-bangsa Romawi ya, atau Eropa, Amerika dan seterusnya, orang-orang bule begitulah ya. Nah, mereka ini kata Allah adalah anak cucu keturunan orang-orang yang kami bawa dulu bersama Nabi Nuh alaihi salam ya. Jadi Allah sebutkan pula di sini tentang nabinya yang lain, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, dan kejadian yang dialami oleh nabinya yaitu banjir, di mana di peristiwa banjir tersebut Allah selamatkan Nabi Nuh dengan bahtera yang sangat besar diisi oleh segala macam jenis binatang berpasang-pasangan, dan juga Nabi Nuh dengan istrinya dan tiga anaknya serta tiga menantunya. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia ini adalah Nabi Nuh, kana abdan syakura, adalah dia seorang hamba yang banyak bersyukur. Abdan syakura. Ya, abdan syakura artinya adalah hamba yang sangat banyak bersyukur, pandai bersyukur, sering bersyukur, dan selalu bersyukur. Nah, kalau kita lihat dalam penjelasan kitab tafsir, kenapa Nabi Nuh ini diberi gelar dengan abdan syakura? Nah, dalam kitab tafsir dijelaskan Bapak dan Ibu, Nabi Nuh ini punya kebiasaan. Tidaklah beliau selesai memakan suatu makanan, pasti beliau langsung bersyukur kepada Allah. Tidaklah beliau selesai memakai sebuah baju yang baru, kecuali pasti beliau langsung bersyukur kepada Allah. Jadi lisannya, lidahnya selalu tidak henti bersyukur ketika selesai menikmati suatu pemberian atau nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik makanan, minuman, dan juga pakaian. Dan ini tentu menjadi teladan bagi kita Bapak dan Ibu. Ya, setiap kita selesai makan, kita mengucapkan alhamdulillah, dan ada doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya, demikian juga ketika memakai pakaian ya, kita membaca doanya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk setiap karunia, nikmat, pemberian, anugerah yang kita terima, kita segera bersyukur kepada Allah, bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillah, dan kemudian mengikutinya dengan perbuatan, yaitu semakin bertakarrub kepada Allah,
melakukan amal-amal soleh, beribadah kepadanya dengan ibadah yang lebih lebih baik lagi. Nah, itu sebab kenapa Nabi Nuh tadi dikatakan abdan syakura, karena memang beliau punya kebiasaan bersyukur yang luar biasa ya. Selalu setiap mendapatkan nikmat, baik makan, minum, berpakaian, beliau langsung mengiringinya dengan ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di ayat yang berikutnya Allah menjelaskan tentang Bani Israel ya. Kata Allah, "Wa qadayna ila bani Israila fil kitab." Wa qadayna, telah kami tetapkan. Sebagian pendapat ahlu takwil yang lain mengatakan wa qadayna di sini adalah wa akhbarna wa a'lamna, kami kabarkan. Ya, kami beritahukan atau kami infokan kepada Bani Israel fil kitab, ya, fil kitab itu di dalam kitab Taurat. Ya, ada yang mengatakan wa qadayna ila bani Israil fil kitab di sini adalah kami telah menetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu kitab-kitab takdir ya. Kitab takdir Allah. Tapi pendapat yang lebih kuat mengatakan wa qadayna ila bani Israil fil kitab di sini adalah kami telah menetapkan, menuliskan, menginfokan, memberitahukan kepada Bani Israel di dalam kitab Taurahnya mereka. Di situ sudah Allah infokan kepada mereka, sudah Allah kabarkan kepada mereka. Apa yang Allah kabarkan kepada mereka dalam Alkitab atau kitab Taurat itu? Ya, kabarnya adalah la tufsidunna fil ardi marratain. Bahwasanya kalian wahai bangsa Bani Israel sungguh-sungguh betul-betul akan melakukan kerusakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Nah, ini info dari Allah, kabar dari Allah yang telah disampaikan oleh Allah kepada bangsa Bani Israel itu sendiri. Jadi memang Allah sudah mencap mereka sebagai bangsa perusak ya, bangsa yang gemar dan suka atau hobi berbuat kerusakan di atas bumi. Di sini Allah sebutkan 2 kali. Dan ini bukan 2 kali Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat di ayat berikutnya ternyata bukan 2 kali. Bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali. Ya, tetapi mungkin ini maksudnya yang sudah terjadi ya, yang sudah terjadi sebelum diturunkannya Al-Quran ya, atau sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allah telah menetapkan dalam kitab Bani Israel itu, atau Taurat itu, bahwasanya mereka bangsa Bani Israel itu akan berbuat kerusakan 2 kali, dan juga wala ta'lunna uluwan kabira, dan mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat luar biasa. Ya. Nah, ini janji Allah. Ini ketetapan Allah, bangsa Bani Israel ini akan melakukan kerusakan sebanyak 2 kali. Nah, dalam memahami latufsiduna fil ardi marratain ini Bapak dan Ibu, wala ta'lunna uluwan kabira, ini ada perbedaan pendapat para ahlu tafsir dan ahlu takwil dalam menentukan masing-masing pengerusakan tersebut. Ya, ada yang mengatakan pengerusakan pertama itu adalah ketika bangsa Bani Israel ini tentunya setelah ditinggalkan Nabi Musa ya, ditinggalkan Nabi Musa, kemudian lanjut kepada nabi-nabi berikutnya, Nabi Sulaiman, dan puncak kejayaan Bani Israel ini kan pada zaman Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman wafat, kemudian diwarisi oleh anaknya. Nah, setelah anaknya itulah bangsa Bani Israel ini kemudian mereka mulai menjadi bangsa yang, ya mohon maaf, bangsa yang brengsek ya, bangsa yang jahat, brengsek, dan suka melakukan perbuatan-perbuatan yang fahisyah, ya, makar dan seterusnya. Maka kemudian mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Mereka sepeninggal anaknya Nabi Sulaiman, mereka berbuat kerusakan di muka bumi, ya. Itu kerusakan yang pertama yang mereka lakukan adalah puncaknya ketika mereka membunuh Nabi Zakaria, ya, ketika mereka membunuh Nabi Zakaria, yang oleh sebagian riwayat disebutkan demikian ya, meskipun ada yang bantah tidak ada nabi tersebut yang sampai dibunuh. Memang mereka diintimidasi tetapi tidak sampai dibunuh oleh tangan orang-orang Bani Israel. Wallahu alam, ya, itu ada perbedaan pendapat, tapi yang jelas disebutkan dalam tafsir At-Tabari itu kerusakan pertama yang mereka lakukan. Kemudian kerusakan yang kedua adalah ketika kemudian mereka membunuh anaknya Nabi Zakaria, yaitu Yahya bin Zakaria, ya. Nah, itu kerusakan yang kedua. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan mereka di semua kerusakan itu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat besar. Mereka berbuat makar, membunuh para nabi-nabi Allah, melakukan kerusakan ya,
baik dari sisi akidah, mempersekutukan Allah, dari sisi eh, kezaliman, membunuh nabi-nabi Allah, membunuh manusia, berbuat kerusakan, berbuat maksiat, mabuk, berzina, dan seterusnya. Nah, itu penjelasan Bapak dan Ibu terkait dengan la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Jadi Allah sudah kabarkan dalam kitab mereka, kalian akan melakukan kerusakan dua kali. Yang pertama kerusakan membunuh Nabi Yahya ya atau Nabi Zakaria. Kemudian kerusakan yang kedua adalah membunuh Nabi Allah Nabi Yahya. Dan mereka akan menyombongkan diri dalam dua kali itu ya, dalam dua kali pengerusakan itu dengan kesombongan yang sangat besar. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah jelaskan ya, fa idza jaa wa'du ulahuma ya, maka apabila telah datang janji yang pertama untuk dari kerusakan yang dua kali tadi. Fa idza jaa wa'du ulahuma. Maka apabila telah datang, di sini disebutkan hukuman ya, tapi janji sebut janji untuk menghukum ya. Janji untuk menghukum atas tindakan pengrusakan mereka yang pertamanya, dari kan ada dua tadi ya. Yang pertamanya apa yang Allah lakukan? Karena Allah begitu Bani Israel ini berbuat kerusakan, baik yang pertama maupun yang kedua, Allah kirim hukuman untuk mereka. Allah kirim orang yang lebih kuat dan lebih lalim dan zalim lagi dari mereka. Ya. Eh, Fa idza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datang janji Allah untuk menghancurkan atau membalas perbuatan mereka yang berbuat kerusakan dari yang pertama, apa yang Allah lakukan? Ba'athna atau dari yang pertama dari yang kedua itu ba'athna alaikum ibadan lana. Maka kami bangkitkan atau kami kirim ya, ba'atha bisa diartikan mengirim, kami bangkitkan atas mereka Bani Israel itu ibadan lana, hamba-hamba kami. Ya, hamba-hamba kami di sini bukan berarti orang-orang soleh Bapak Ibu ya. Bukan berarti hamba-hamba Allah di sini adalah orang-orang soleh, tapi kan mereka hamba Allah juga. Semua manusia adalah hamba Allah. Tetapi yang akan Allah kirim di sini adalah orang yang lebih jahat lagi daripada Bani Israel. Ya, di dalam kitab tafsir ada disebutkan siapa mereka ya. Sebentar saya lihat. Namanya kalau tidak salah Sanhabar ya yang pertama. Seorang raja yang sangat kejam dan lalim yang datang membawa puluhan ribu pasukan untuk menyikat habis bangsa Bani Israel ini. Setelah mereka tadinya membunuh Nabi Zakaria ya, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki pasukan yang sangat banyak dengan badan yang lebih kuat daripada badan mereka dan fisik yang lebih lebih kuat ya. Sebentar saya lihat ada yang mengatakan Sabur ya, nama orangnya Sabur, ada yang menamakan Sanhabur ya. Ya ini nama-nama zaman dulu ya. Yang penting seorang raja ya. Ada yang mengatakan Sanhabar, eh, nama raja yang memimpin pasukan yang menyerang eh, Bani Israel yang datang dari negeri Babilonia, negeri Babil ya. Negeri Babil itu adalah negeri yang terletak di Irak. Maka kemudian Allah utus mereka, yang mana sifat mereka kata Allah, uli ba'sin syadidin, mempunyai kekuatan yang sangat besar, baik dari sisi fisiknya, badannya, persenjataannya, dan jumlah pasukannya. Lalu apa yang mereka lakukan kepada bangsa Bani Israel? Setelah Bani Israel tadi merusak di atas bumi, membunuh nabi-nabi, bermaksiat, ingkar, dan seterusnya, lalu Allah utus kepada mereka ibadah lana, hamba-hambanya Allah, yaitu bangsa yang merusak juga ya. Ada yang mengatakan Sanhabar, ya, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Maka apa yang mereka lakukan ketika mereka menyerang Bani Israel? Fajasu khilalad diyar. Maka mereka berkeliaran di kampung-kampungnya orang Bani Israel. Bolak-balik membunuh, menyikat ya, menghabisi orang-orang Bani Israel tersebut. Sebagian mati terbunuh ya, disebutkan dalam riwayat itu mati terbunuh puluhan ribu Bapak Ibu, 70 ribu lebih ya. Baik dari kalangan wanita, anak-anak dan seterusnya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah ketetapan yang telah dilaksanakan oleh Allah. Jadi Allah sudah menetapkan mereka akan berbuat rusak dan mereka juga akan dihukum oleh Allah
atas setiap kerusakan yang mereka lakukan itu. Kerusakan pertama setelah membunuh Nabi Zakaria, dan kemudian mereka wala ta'luna uluwan kabira, semakin sombong, jumawa dan merajalela, lalu Allah utus bangsa lain, ibadah lana, bangsa-bangsa hamba-hamba Allah yang lain yang memiliki kekuatan, eh, lalu mereka masuk ke dalam kampung-kampungnya Bani Israel dan memusnahkan mereka atau menghabisi mereka, sebagian mati dan sebagian lagi juga lari tunggang langgang meninggalkan kampung mereka ya. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itu adalah janji Allah yang pasti akan terlaksana. Kemudian kata Allah di ayat berikutnya, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian setelah tadi kalian wahai Bani Israel, kalian berbuat kerusakan yang pertama, lalu Allah datangkan hamba-hambanya yang lain yang lebih kuat, ya, Sanhabar tadi dengan pasukannya yang sangat-sangat kuat, lalu kalian hancur apa namanya? Hancur dan kalah dan terbunuh dan seterusnya. Lalu kata Allah, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian kami kembalikan kepada kalian giliran untuk mengalahkan mereka. Nah, tadi sebelumnya Bapak Ibu ada yang mengatakan yang pertama tadi yang Allah utus untuk menghukum Bani Israel atas kerusakan yang pertama itu adalah Jalut ya. Jalut eh, ya Jalut itu adalah, sebentar, saya ragu ya antara Talut dengan Jalut ini mana mana yang lebih benar. Talut, falamma fasala Talutul junuda Jalut ya, Jalut yang Allah utus kepada mereka, seorang pemimpin yang lalim, yang kejam, ya, yang Allah utus kepada Bani Israel setelah mereka melakukan kerusakan pertama. Kemudian kata Allah, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian kami kembalikan untuk kalian wahai Bani Israel giliran untuk menguasai mereka kembali. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah kirim kepada mereka Talut, ya, seorang laki-laki yang sangat kuat, gagah perkasa, memiliki tubuh yang sangat kuat. Nah, itulah yang mengembalikan kembali kejayaan bangsa Bani Israel menghadapi Jalut. Kemudian kata Allah, setelah kalian kembali berkuasa atas mereka, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami berikan kepada kalian kembali harta yang banyak, anak-anak yang banyak, wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami jadikan kalian ya lebih banyak lagi jumlah kalian dari yang sebelumnya. Tadi sudah mati terbunuh oleh bangsa siapa tadi, Sanhabar atau Jalut tadi, mati terbunuh ratusan ribu orang. Lalu kemudian Allah kirim, Allah balikkan situasi, mereka dimenangkan kembali oleh Allah, dikirim kepada Jalut itu Talut, ya. Dan kemudian bangsa Bani Israel mendapatkan kejayaan mereka kembali. Allah limpahkan kepada mereka harta yang banyak, anak-anak keturunan, dan Allah jadikan jumlah mereka lebih banyak lagi dari yang sebelumnya, meskipun sebelumnya sudah banyak yang tewas ya. Maka kata Allah di sini di ayat yang berikutnya, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Ya, kalau kalian berbuat baik, maka berarti kalian telah berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Mungkin tadi karena mereka ya disiksa, dibunuh, dikejar oleh bangsa Jalut tadi atau Sanhabar tadi, maka Allah kemudian mereka kemudian berbuat baik, taubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Allah berikan kembali kepada mereka kemenangan dengan Allah utus Talut tadi. Ya, maka kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Baik kalian berbuat baik di dunia maupun nanti Allah, baik perbuatan baik itu dampaknya akibatnya akan kalian dapatkan di dunia ya, berupa Allah limpahkan kepada kalian keselamatan, kemenangan, rezeki dan seterusnya. Begitu juga nanti di akhirat ya. Wa in asa'tum falaha, dan kalau kalian berbuat keburukan, berbuat kejahatan, maka kejahatan itu akan kembali kepadanya, kepada diri kalian sendiri. Ya, itu Allah mengomentari apa yang Allah berikan tadi berupa kemenangan, kejayaan kembali setelah mereka dihinakan, dihancurkan oleh ibadah lana yang uli ba'sin syadid tadi, yaitu bangsa Jalut tadi. Maka kemudian kata Allah, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ. Maka apabila telah datang janji hukuman Allah yang kedua,
Ya, kemudian mereka yang kedua itu Bapak dan Ibu tadi kita jelaskan mereka setelah mendapatkan kejayaan lalu kembali membunuh Nabi Allah yaitu Nabi Nabi Yahya. Nah, ini kerusakan yang kedua. Ya, menurut riwayat yang disebutkan dalam tafsir At-Tabari, maka apabila datang janji Allah untuk menghukum mereka atas kerusakan yang kedua yang mereka lakukan, membunuh Nabi Yahya, liyasu'u wujuhakum. Maka jadilah dengan itu Allah hukum mereka Bani Israel kembali dengan Allah suramkan wajah mereka kembali. Liyasu'u wujuhakum, Allah suramkan wajah mereka dengan Allah datangkan kembali kepada mereka seseorang dengan pasukannya yang sangat besar dan juga dengan kekuatan yang sangat besar yang dalam riwayat dalam tafsir At-Tabari sebutkan namanya Bukhtanasar. Ya, Bukhtanasar atau mungkin Nebukadnezar bahasa kita dulu kita pelajari di sekolah. Nebukadnezar juga dari negeri Babilonia ya. Bukhtanasar yang lebih kejam lagi, lebih lalim lagi daripada yang sebelumnya. Apa sebabnya Allah kirim demikian? Karena orang Yahudi ini kembali melakukan kerusakan yang keduanya. Maka ketika datang janji Allah untuk menghukum kerusakan yang kedua yang mereka lakukan, maka kata Allah, liyasu'u wujuhakum, maka akan suramlah wajah kalian. Kalian akan murung, ketakutan, sedih melihat kedatangan musuh kalian, yaitu Bukhtanasar tadi. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Dan Allah akan jadikan mereka Bukhtanasar dan pasukannya itu masuk ke masjid-masjid mereka. Tempat-tempat ibadah mereka Bani Israel kama dakhaluhu awwala marrah sebagaimana dulu mereka pernah memasukinya pertama kali. Wal yutabbiru ma alau tatsbira dan mereka akan membinasakan, akan membunuh, akan menyiksa ma alau atas mereka, atas orang-orang Bani Israel ini dengan sebuah pembinasaan yang sangat luar biasa. Jadi kejadian yang sangat memilukan bagi bangsa Israel sampai hari ini Bapak dan Ibu. Dan kenapa mereka meratap, menangis-nangis itu? Yaitu menangisi peristiwa yang dulu terjadi pada zaman Bani Israel ini dilumat atau dihancur binasakan oleh Bukhtanasar dan tentaranya. Banyak di situ orang terbunuh, ratusan ribu, puluhan ribu, atau mungkin bahkan ratusan ribu yang sampai hari ini masih mereka ratapi, mereka tangisi ya. Nah, itu janji Allah yang kedua untuk menghukum Bani Israel yang kembali melakukan kerusakan di muka bumi. Yang kedua yaitu disebutkan tadi membunuh Nabi Allah, Nabi Yahya. Dan kemudian Allah hukum dengan mengirimkan kembali hambanya yang lain, Bukhtanasar dengan pasukannya yang lebih kuat dan kemudian memusnahkan apa namanya menyikat lah begitu ya atau membunuh orang-orang Bani Israel dengan perbuatan membinasakan yang sangat membinasakan. Wal yutabbiru ma alau tatsbira. Ya, mereka akan membinasakan mereka atas orang-orang yang mereka kuasai yaitu Bani Israel dengan sebuah perbuatan pembinasaan yang sangat luar biasa. Mereka sembelih, mereka bunuh, mereka cincang dan wallahu alam ya di dalam kitab tafsir dijelaskan dengan uh, bentuk yang sangat mengerikan sekali yang dilakukan oleh Bukhtanasar ini kepada bangsa Bani Israel. Ya, maka nah itu yang Allah jadikan kepada mereka. Asa rabbukum an yarhamakum. Maka mudah-mudahan Tuhanmu akan menyayangi kalian. Ya, Allah akan selamatkan mereka kembali. Ya, Allah berikan kepada mereka kembali keselamatan, kemenangan. Ya, memang setelah itu ya Allah jadikan Bani Israel ini kuat kembali. eh, Akhirnya dapat pula memenangkan persaingan dengan Bukhtanasar dan kemudian mereka kembali berketurunan, beranak pinak, bersebar di dunia dan memiliki kekuatan ya. Nah, namun Allah mengatakan ya di ayat yang terakhir Bapak dan Ibu, asa rabbukum an yarhamakum. Mudah-mudahan Tuhan kalian akan menyayangi kalian, melimpahkan rahmatnya kepada kalian jika kalian bertaubat kepada Allah. Setelah kerusakan yang kedua dan setelah hukuman yang kedua ya. Asa rabbukum an yarhamakum. Mudah-mudahan Tuhan kalian yaitu Allah Subhanahu wa taala jika kalian mau bertaubat Allah akan memaafkan kalian, mengampuni kalian dan akan kembali merahmati kalian. Tetapi kata Allah wa in uttum udna. Kalau kalian kembali melakukan kerusakan ya, maka kami akan kembali.
ya, kalau kembali kalian melakukan kerusakan, kami akan kembali. Dan ternyata benar, mereka kembali. Di zaman Nabi Muhammad, mereka sebelum Nabi Muhammad mereka kembali dan dihukum oleh Allah mereka dengan didatangkannya Nabi Muhammad. Mereka kemudian terusir dari Madinah menjadi orang yang hina. Kemudian seiring perjalanan waktu mereka kembali kuat ya. Mereka kembali kuat ya. Singkat cerita, mereka setelah Islam jaya, kemudian sampai ke abad 19, Islam kemudian lemah ya, terakhir dengan jatuhnya khilafah Utsmaniyah Ottoman di Turki. Kemudian Inggris menyerahkan dalam Perang Dunia kalau tidak salah tanah Palestina itu yang tadinya dikuasai oleh mereka. Mereka datangkan orang-orang Yahudi dari daratan Eropa, dari segala penjuru dunia, dan mereka letakkan di Palestina sebelum mereka meninggalkan Palestina tersebut. Dan kemudian akhirnya jadilah orang-orang Yahudi ini kembali berbuat makar ya. Dengan mereka rampas tanah-tanah rakyat Palestina, ya, mereka usir, mereka kemudian membentuk negara Israel, dan hari ini seperti yang kita lihat Bapak dan Ibu, mereka kembali melakukan kerusakan. Tetapi kita yakin dengan janji Allah yang di sini mengatakan wa in uttum uduna. Kalau kalian kembali melakukan kerusakan wahai bangsa Israel, maka kami niscaya pun akan kembali. Ya. Nah, kapan Allah kembali? Wallahu alam. Hari ini kalau kita lihat ya, yang terjadi mungkin sebaliknya. Mereka terus merajalela, semena-mena, membunuh saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan kota Gaza sudah hancur lebur. Hampir sepertiga penduduknya telah tewas binasa. Namun kita belum melihat tanda-tanda kemenangan. Wallahu alam. Mungkin secara kasat mata kita memang belum melihat. Tetapi sesungguhnya kalau kita renungkan kembali, sesungguhnya Allah sedang memulai proses untuk memenangkan kembali umat Islam atau khususnya bangsa Palestina. Karena dengan peristiwa 14 Oktober atau 7 Oktober yang lalu itu, meskipun ya dampaknya akibatnya Gaza ya, provinsi Gaza itu hancur lebur, penduduknya mati sampai hari ini sudah lebih 60.000 tahun, yang mungkin bagi sebagian orang itu menganggap itu adalah kekalahan, kebinasaan, tapi sesungguhnya itu adalah kemenangan bagi bangsa Palestina. Karena dengan itu mata dunia kembali terbuka, melihat kebiadaban, kekejaman orang-orang Zionis Israel ini, dan bahkan orang-orang Arab yang tadinya sudah akan berpelukan mesra, ya, negara Saudi, Mesir, Maroko, Qatar, dan negara lain, Emirat, Kuwait, sudah akan melakukan normalisasi hubungan, membuka hubungan diplomatik, berpelukan dengan mereka. Begitu terjadi peristiwa Oktober 2023 yang lalu tersebut, yang mana akhirnya membuka peperangan dahsyat antara pejuang Hamas dengan Palestina, menjadikan seluruh skenario yang telah mereka bangun dengan seksama, ya, bergandengan tangan dengan para pemimpin-pemimpin Arab yang munafik, hancur lebur seketika. Orang Arab akhirnya karena malu nggak jadi bermesraan dengan Yahudi, karena malu kepada rakyatnya. Ya, bagaimana mungkin bermesraan dengan Zionis kalau notabene-nya saudara-saudara mereka secara nyata dan terang benderang di, 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 dibunuh, disiksa, dihancurkan, seperti yang hari ini terjadi di Gaza. Akhirnya program mereka yang tadinya tidak lama lagi akan memproklamirkan eh, negara Israel Raya ya, akhirnya hancur, rusak, meskipun memang pengorbanannya tidak sedikit Bapak Ibu ya. Meninggal 60.000 orang, eh, orang tua, wanita dan anak-anak, dan juga kota Gaza yang sangat besar sekali itu juga hancur lebur. Sampai hari ini tidak ada satupun bangunan yang selamat di sana. Tetapi apa yang mereka dapatkan adalah simpati dunia, ya. Sekarang bangsa-bangsa Eropa bahkan semakin terbuka matanya melihat siapa sesungguhnya Israel ini. Dan hari ini posisi Israel itu berada di titik yang paling bawah kaitannya dengan simpati dunia. Yang simpati yang membela ya mereka-mereka juga dari kalangan Zionis Amerika ya, Zionis Amerika dan beberapa di negara Eropa. Kalau bicara dunia, ya mungkin 90%, 95% sudah tidak lagi mendukung mereka. Dan ini sebetulnya adalah kekalahan terbesar bangsa Israel ya, yang mereka dapatkan hari ini secara politis ya, secara politis, dan itu dampaknya juga tidak sedikit ya, ekonomi, ya, keamanan juga dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab Bapak dan Ibu ya, kita berharap berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera menunjukkan janjinya
wa in uttum uduna. Kalau kalian kembali melakukan kerusakan, kami pun juga kembali akan kami kirimkan. Dan itu yakin kita Bapak dan Ibu. Dan memang sudah Allah Nabi sampaikan ya bahwasanya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum Allah Subhanahu wa taala kirimkan pasukan-pasukan yang akan memerangi bangsa-bangsa Yahudi Zionis itu sampai akhirnya mereka tidak dapat bersembunyi dimanapun. Ketika mereka bersembunyi di balik batu, batu berbicara, "Hadza Yahudi warai." Ini ada orang Yahudi di belakangku, bunuh dia. Begitu mereka bersembunyi di belakang pohon, pohon pun berbicara, menunjukkan ini ada Yahudi bersembunyi di belakangku. Kecuali kata Nabi, pohon gharqad ya. Pohon gharqad itu pohon Yahudi. Jadi satu-satunya pohon yang tidak akan bicara nanti menjelang hari kiamat adalah pohon gharqad. Makanya sekarang banyak orang-orang Yahudi itu menanam pohon gharqad karena pohon gharqad ini nggak bicara nanti. Ada orang Yahudi bersembunyi di belakangnya, dia diam saja. Ya, ini pohon karkat, pohonnya Yahudi yang sekarang ini konon katanya banyak ditanam oleh orang-orang Israel eh, di tanah mereka. Nah, itu janji Allah ya, janji Allah melalui lisan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'alna li jahannama lil kafirina hasira, dan kami akan menjadikan neraka jahanam itu bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Ya, baik dari kalangan Bani Israel utamanya di sini yang Allah maksud, begitu juga dari kalangan umat Nabi Muhammad dan manusia-manusia yang lain. Yang jelas siapapun yang kafir, ya, Allah akan jadikan neraka jahanam itu bagi mereka adalah eh, tempat tidur ya, hasira. Hasira artinya penjara, ada yang matikan apa namanya tikar, ada yang matikan perbandani, tapi jahanam gitu. Allah bentangkan neraka jahanam itu seperti dibentangkannya permadani, lalu mereka disiksa di sana, disuruh tidur di atas apinya dan segala macam dan seterusnya. Allah menjadikan waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan neraka jahanam itu bagi orang-orang yang kafir ya sebagai penjara, sebagai hamparan tempat tidur dan seterusnya. Itu Allah maksud di sini utamanya kepada orang-orang Bani Israel yang kembali melakukan kerusakan-kerusakan dan umumnya kepada semua orang-orang kafir ya. Baik dari kalangan Bani Israel, begitu juga dari kalangan umat Nabi Muhammad yang menjadi kafir atau yang sudah kafir memang tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad atau dari umat-umat sebelumnya. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, eh, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, sebetulnya sangat banyak sekali kisah yang bisa kita ceritakan ya, baik yang berhubungan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya terutama Mi'raj ya Bapak Ibu ya. Tapi panjang sekali ceritanya ya. Saya khawatir waktunya tidak cukup ya. Kalau di dalam tafsir At-Tabari untuk membahas peristiwa Mi'rajnya ini ada berhalaman-halaman ya, ada 5 sampai 6 halaman yang tulisannya kecil-kecil sekali ya. Tapi kalau kita baca, Masya Allah luar biasa. Ya mungkin nanti ada momennya kita membahas apakah nanti ada peringatan Isra Mi'raj atau apa ya, kita kita nanti coba bahas. Tapi karena target kita selalu setiap pertemuan satu halaman, maka saya tidak bisa menyampaikan secara detail peristiwa Isra dan Mi'raj ini karena kita harus menuntaskan sampai ayat 7 tadi ya. Dan juga peristiwa tentang Bani Israel, kalau dibaca dalam kitab tafsir, banyak sekali ceritanya Bapak Ibu. Dan berbagai macam versi ya. Siapa nama raja yang menyerang Bani Israel yang pertama, ada juga yang mengatakan pendapat yang mengatakan bentuk kerusakan yang pertama, berbeda-beda macam pendapat, tapi saya mengambil yang lebih kuat lah ya, yang lebih kuat. Meskipun sebagian cerita itu juga berasal daripada cerita-cerita Israiliyat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada hikmah, ibrah dan mauizah yang kita dapatkan dari tadabbur kita pagi ini surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 7. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.